A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-A'raf masih menjelaskan tentang iblis. Dijelaskan tentang iblis ini maksudnya utamanya untuk bercermin kepada kita masing-masing. Ngontrol mariksa hati orang masing-masing. Kenapa iblis celaka? Karena punya sifat tinggal kontrol kita. Apakah hati kita masih punya sifat sombong? Perbaiki. Nah, jangan dibiarkan. Yang dikhawatirkan nanti nasibnya seperti iblis. Ya. Jadi orang maca Quran teh utamina sambungkeun ka diri urang nu macana. Lain bau nuduh batur gumede urang bisi nu gumede nya. Urang mah teu nyaho hate batur. Bisi nu gumede saha? Urang omean. Masyaallah. Ya. Jadi di dalam adab-adaban baca Quran itu harus ada at-ta'atsur, membekas gitu nasihat itu dalam hati. Ya, harus ada at-ta'ats, pembekasan. Kudu aya nyambung. Naon nu dibaca Quran teh sing nyambung kana diri urang, kana hati urang. Contoh, sekarang menceritakan akhlak yang tercela, yaitu akhlaknya siapa? Iblis, yaitu apa? Sombong. Nah, kontrol dalam hati kita. Apakah sudah sehat hati kita dari sifat sombong atau masih sakit? Ya obati cepat-cepat, jangan dibiarkan. Gitu. Apa itu sombong? Merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Nah itu jangan berada di dalam hati kita bahwa kita lebih baik dari orang lain. Siapa saja nggak boleh. Bersihkan ya. Yang harus tertanam di dalam hati kita, orang lain lebih baik daripada kita. Jangan sebaliknya. Jadi harus tertanam di dalam hati kita ya bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Apa keuntungannya sifat tawadhu? Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang rendah hati, merasa dirinya hina, ya, merasa dirinya ini pekerjaan hati nih, hatinya. Tidak merasa hatinya dirinya mulia, tidak ada. Meskipun dia itu, padahal dia itu ahli ilmu, padahal dia itu ahli ibadah, padahal dia itu ahli sholat, padahal dia itu ahli sodakoh, padahal dia itu ahli saum umpamanya. Tapi di dalam hatinya tidak punya rasa dirinya mulia. Yang ada dalam hatinya merasakan dirinya hina. Nah, harus seperti itu. Harus seperti itu. Hati kita ini jangan merasa diri kita mulia. Nah, ketika kita merasa diri kita hina, disitulah diangkat derajat kemuliaan kita oleh Allah, menjadi orang mulia di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya hina di dalam hatinya, ya Allah, saya pun nggak punya kebaikan apa-apa ya Rabb. Saya ini orang kotor ya Allah. Nah itu akui, jangan sombong, jangan mengingat-ingat kebaikan kita. Abdi terus anu, tong diingat-ingat kehadean mah. Ingat-ingat mata dosa urang ka pangeran. Apa untungnya kita mengingat-ingat kebaikan kita? Belum tentu diterima kebaikan kita oleh Allah. Sedekah, wah saya sudah sedekah 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Jangan diingat-ingat, belum tentu diterima sedekah kita. Sholatnya ribuan rakaat, belum tentu diterima sholat kita. Ngajinya berjam-jam, belum tentu diterima ngaji kita. Yang harus kita ingat-ingat ini kesalahan kita kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf ya Rabb, mohon maaf ya Allah. Minta maaf kepada Allah. Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang memohon maaf kepada Allah. At-taib habibullah. Orang yang tobat kepada Allah diangkat menjadi kekasih Allah.
Allah itu senang, ridho kepada hambanya yang mengakui kesalahannya. Sudah mengakui dia bertobat, meninggalkan itu dosa. Allah sangat ridho. Jangan mengingat-ingat kebaikan kita. Ulah. Tong diingat-ingat kehadiran orang ke Allah. Orang-orang dulu itu luar biasa. Wali-wali Allah itu luar biasa. Mereka merasa dirinya hina. Tidak merasa dirinya mulia. Tidak. Sehingga siapa yang tidak kenal Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i. Waduh. Ilmunya sudah luar biasa. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi. Ini Imam Syafi'i ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Alimu Quraisy. Orang yang berilmu dari turunan Quraisy yang memenuhi seujung bumi ini. Sepenuh bumi ini dipenuhi dengan ilmu Al-Imam Syafi'i. Ibadahnya luar biasa. Beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan hanya 60 kali hatam. Hanya. Ayo orang seberapa kali hatam? Pada hatam wae. Orang mah teu hatam. Teu hatam wae. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan saja. Dan menghatamkannya di dalam sholat. Berapa kali hatam? 60 kali hatam. Bari maca da lain kaos urang, maca dari urang mah macana teh bari teh eling. Nya sakit oge lumayan. Daripada nu teu maca. Bari teh eling lumayan, tong ditinggalkeun. Urang baca Quran bari teh eling lumayan, tong ditinggalkeun. Imam Syafi'i baca Qur'annya, waduh, dengan adab. Adab baca Qur'an itu, zahirnya ada 10 perkara adab-adabannya. Batinnya ada 10 perkara adab-adabannya. Maka jangankan hatam, baru 1 ayat langsung hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Pernah pingsan Imam Syafi'i karena mengkaji 1 ayat Qur'an. Gue pingsan orang. Lebih dipingsan orang mah. Perem. Kalau KHS itu baca Quran teh. Bakat ieu sieun dari ka Gusti Allah. Eta mah bakat ieu teh eling goe da sieun. Bakat ieu teh eling hate ada ku Allah tapi eta teh jamu gitu baca Quran teh. Sakitu ge tong ditinggalkeun tamu baca Quran teh. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Keilmuannya diakui seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Ibadahnya luar. Kalau datang waktu malam, malam itu dibagi sepertiga, dibagi 3 waktu. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk istirahat. Ayo orang dipakai sabar rupa. Kerhees paling wiridana 5 menit. Dikirna 5 menit, istighfar 5 menit, heesna sakabehna. Namun teu nyawa HP atau nonton TV, atau ngobrol teu pararuguh. Jauh pisan urang mah. Kardas. Ini biar tahu kita siapa kita. Jangan merasa diri kita sudah baik. Banyak salahnya kita daripada banyak benarnya. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ibadahnya sudah ikhlas. Waduh, keikhlasannya sudah teruji keikhlasannya, takut kepada Allahnya teruji, ibadahnya luar biasa penuh dengan dan dermawannya luar biasa dermawan, akhlaknya teruji, ma'rifat kepada Allahnya luar biasa, mengenal Allah. Apa buktinya mengenal Allah? Ketika beliau membaca Quran pingsan karena sangat mengenal kepada Allah. Meureun urang mah teh wawuh ka pangeran atuh da ka HS baca Quran teh. Ya, itu Imam Syafi'i bagaimana akuan beliau, iktiraf beliau kepada Allah. Uhibbus salihin walastu minhum. Masya Allah. Aku ini sangat cinta kepada orang-orang saleh, meskipun aku belum tergolong mereka orang-orang saleh. Masya Allah. Nu saleh teu ngaku dirina. Iya, can saleh juga harus disoleh. Irah boleh soleh. Cian ku Allah henteu cinta kana dunia soleh gitu,
Ini jelema soleh nu kitu masalah nu kitu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zuhudnya, tidak cinta dunia hatinya, bersih hatinya, luar biasa semuanya, akhlaknya luar biasa. Bagaimana ungkapan hati beliau? Uhibbus salihin walastu minhum. Ini ungkapan dari orang yang mengenal kepada Allah. Meureun urang mah ngaku jauh ngaku soleh da can nyaho ka pangeran, can wawuh jeung pangeran. Asa geus pangsolehna we. Uhibbus salihin kata Imam Ghazali. Aku sangat cinta kepada orang-orang soleh. Urang diajar tuturkeun Imam Syafi'i radhiyallahu sing cinta ka nu saroleh. Saha wae nu soleh, baik itu orang soleh yang masih hidup atau yang sudah cintai mereka. Seperti Al-Imam Syafi'i, walastu minhum. Ini ungkapan sifat tawadhu beliau, kerendahan hati beliau, tidak merasa dirinya sudah baik. Walastu minhum, meskipun aku belum tergolong mereka orang-orang soleh. Masya Allah. Tak iya nu kudu aya dina ati urang teh. Ya ngaji teh keur ngaraboga rasa diri urang hina, sehingga urang teu ngahina ka batur, teu ngarendahkeun batur. Naon sababna? Da urang masa urang hina. Lalu apa yang diharapkan oleh Al-Imam Syafi'i dari ungkapan ini? La'alli an anala bihim syafa'ah. Yang aku harapkan dari cintanya aku kepada orang-orang soleh, agar aku mendapatkan syafaat mereka orang-orang soleh. Masya Allah. Tah turutan tah. Ulama-ulama Allah teh kitu tah hatena teh. Cinta kepada orang-orang siapa saja yang soleh cintai oleh kita. Jangan dihina, apalagi dibenci, dicaci maki, jangan. Siapa kita, siapa mereka? Siapa kita, siapa mereka? Orang-orang soleh itu orang-orang yang hubungannya sudah baik dengan Allah, hubungannya baik dengan sesama makhluk Allah. Itu orang-orang soleh. Kita ini banyak salahnya daripada solehnya. Maka kita berusaha untuk menjadi orang baik. Nah, jadi orang-orang yang soleh itu tidak merasa dirinya sudah soleh. Nah, itu contoh siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Masya Allah. Nah, ini kita baca ya, Al-Quran sedang menceritakan siapa? Iblis, makhluk Allah yang diusir dari rahmat. Bahkan dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini udah musibah paling besar. Selama-lamanya nggak dapat apa? Rahmat Allah. Apa penyebab utamanya? Penyakit hati, penyakit baru. Sombong. Merasa dirinya lebih mulia, lebih baik dari makhluk yang lain. Allah nggak ridho sama iblis. Selama-lamanya iblis tidak diridhoi oleh Allah. Suatu hari iblis datang ke Nabi Musa alaihis salam. Iblis datang ke Nabi Musa. Musa, coba tolong sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Allah. Barangkali masih ada pintu tobat untuk saya. Iblis maksudnya ingin bertobat. Ya, saya sampaikan. Sudah disampaikan, maka wahyu turun dari Allah. Katakan kepada iblis, gampang tobat kamu. Bagaimana tobatnya? Ya Allah, katakan kepada iblis, dia suruh datang ke kuburannya Nabi Adam, lalu suruh sujud ke kuburannya Nabi Adam. Itu aja tobatnya. Mencek urang babari hese, cek urang ya. Babari, piraanan datang sujud gitu, cek urang teh mah. Kumaha jawaban iblis? Keur hidup nawai aing cadu kudu sujud komo geus maotna. Tuh, gumede mah kitu tah. Hese jelema. Lamun dosa dorongan tina gumede hese tobatna. Beda deui dorongan dosa tina syahwat babari kana tobatna. Kalau orang yang mendorong dia maksiat itu karena dorongan sombong, sulit untuk taubatnya seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Hati kita dibersihkan oleh Allah. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dipenuhi akhlak-akhlak yang mulia, dipenuhi akhlak-akhlak yang mulia,
dipenuhi akhlak-akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marju wal